Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, saya Tong Atika. Saya dan kedua rekan saya akan menjelaskan mengenai kerentanan terhadap krisis ekonomi. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia telah 2 kali mengalami krisis ekonomi besar. Yang pertama yaitu yang terjadi pada tahun 1997 dan memuncak pada tahun 1998, yaitu krisis keuangan Asia. Dan yang kedua itu krisis global yang terjadi pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwasannya Indonesia itu sangat rentan terhadap goncangan-goncangan ekonomi yang ada di dunia. Hal ini menunjukkan bahwasannya Indonesia sangat rentan untuk terjadinya krisis ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kerentanan menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Adger dan Briguglio. Mereka mendefinisikan bahwasanya kerentanan itu merujuk pada potensi kerugian atau kerusakan diakibatkan goncangan eksogen. Lalu Guillaumont mendefinisikan kerentanan ekonomi dari suatu negara dengan risiko kehancuran ekonomi yang dihadapi negara disebabkan goncangan eksogen. Lalu Hidinot dan Quisumbing mendefinisikan kerentanan sebagai kemungkinan pada suatu waktu tertentu di mana di masa depan kesejahteraan seseorang atau rumah tangga akan merosot ke suatu tingkat di bawah tingkat normal. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya kerentanan itu merupakan suatu potensi penurunan suatu perekonomian yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti faktor eksogen atau goncangan eksogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kerentanan terjadi di Indonesia. Yang pertama itu yaitu karena ekonomi Indonesia semakin terbuka dibandingkan awal pemerintahan Orde Baru tahun 1996. Setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, Indonesia ini melakukan revolusi ekonomi, terutama pada perdagangan dan keuangan. Jadi Indonesia melakukan perdagangan secara besar-besaran. Oleh sebab itu, maka perekonomian Indonesia ini semakin terintegrasi dengan perekonomian dunia. Oleh karena itu, ketika terjadi goncangan-goncangan di perekonomian dunia, maka Indonesia ini akan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya, yang kedua yaitu Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditi primer seperti pertambangan dan pertanian. Jadi Indonesia ini masih bergantung dengan ekspor. Jadi apabila terjadi ketidakstabilan atas permintaan barang-barang ekspor tersebut dan terjadinya ketidakstabilan harga, maka ini akan berdampak buruk bagi Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Indonesia semakin bergantung pada impor produk makanan penting. Makanan penting di sini seperti beras, gandum, buah-buahan, sayur-sayur dan sebagainya. Jadi apabila terjadi ketidakstabilan harga atau semakin tingginya harga di luar harga produk-produk penting tersebut, dan apabila terjadi gagal panen pada produk tersebut di negara asal, maka Indonesia ini akan menyebabkan dampak buruk bagi Indonesia dan bisa menyebabkan krisis di Indonesia. Yang selanjutnya itu, yang keempat, semakin banyaknya TKI dan TKW Indonesia yang bekerja di luar negeri. Semakin banyaknya TKW atau TKI yang bekerja di luar negeri, maka itu akan memberikan pendapatan untuk Indonesia. Namun ketika TKI atau TKW itu pulang ke negara, pulang ke tempat asal atau kembali ke Indonesia, maka penerimaan atau pendapatan Indonesia ini akan berkurang karena kurangnya pendapatan dari TKI atau TKW tersebut. Selanjutnya yaitu Indonesia memiliki populasi yang besar dan tingkat konsumsi makanan domestik yang tinggi. Namun Indonesia ini memiliki iklim yang berubah-ubah.
Oleh sebab itu, seringkali Indonesia ini mengalami gagal panen sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Dan itu akan menyebabkan terjadinya krisis di Indonesia. Baiklah, saya Rita Ambarwati. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari kita Tika, yaitu Anwar Nasution menyebutkan ada 5 sumber kerentanan yang menyebabkan terjadinya krisis. Yang pertama yaitu peningkatan tingkat suku bunga internasional. Yang kedua, peningkatan laju inflasi dunia. Yang ketiga, tingginya tingkat utang dunia usaha dan perorangan ataupun pemerintah di sejumlah daerah. Yang keempat, kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang proteksionis. Dan yang kelima, dampak penurunan tarif pajak pendapatan di Amerika Serikat. Baiklah, selanjutnya yaitu mengukur tingkat kerentanan perekonomian Indonesia. Menurut Hodinot dan Kuisumbing menyebutkan bahwa kerentanan dapat dikaji dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama sebagai perkiraan kemiskinan, yang kedua sebagai harapan utilitas yang rendah, dan yang ketiga sebagai kepastian akan menghadapi risiko. Baiklah, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudari kita Selvi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviana Eviani dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang indikator-indikator kerentanan ekonomi pada tingkat makro dan pada tingkat mikro. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan bahwa ilmuwan yaitu Swift menyebutkan bahwa menganalisis kerentanan dan kepastian sebagai suatu fungsi dari aset-aset, dan Moser berpendapat bahwa kerentanan sangat terkait dengan kepemilikan aset. Semakin banyak aset seseorang, maka semakin rendah tingkat kerentanan terhadap krisis, dan semakin besar berkurangnya suatu aset yang ia miliki, maka semakin besar ketidakpastian yang ia hadapi. Berarti di sini disebutkan bahwa apabila kita memiliki kekayaan atau aset yang lebih besar, maka berkurang pula tingkat kerentanan yang kita miliki seperti krisis. Dan apabila kita memiliki kekayaan atau aset yang sedikit, maka semakin besar pula kerentanan yang kita miliki. Jika kerentanan ekonomi didefinisikan dalam suatu arti yang umum, yaitu sebagai suatu penurunan kesejahteraan yang berasosiasi dengan kemiskinan, maka dalam mengidentifikasi indikator-indikator kerentanan, determinan-determinan langsung atau secara tidak langsung dari kesejahteraan atau pendapatan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Menurut tingkat agregasi, kerentanan ekonomi dapat dikaji pada tingkat makro dan pada tingkat mikro. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pada tingkatan makro dan apa itu pada tingkatan mikro. Pada tingkatan makro itu bisa pada sebuah negara, sebuah wilayah, misalnya provinsi atau sebuah kabupaten atau suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Pada tingkat mikro itu adalah pada tingkat yang lebih kecil, yaitu pada tingkat individu atau rumah tangga. Di sini saya akan menjelaskan, di gambar ini ada lingkaran, contoh lingkaran dari ini yang hijau ini makro, yang kuning ini adalah mikro, dimana yang hijau ini indikatornya lebih besar daripada pada mikro. Pada indikator pada makro, yang pertama itu ada luas ekonomi atau pasar, yang kedua ada kepadatan dan struktur penduduk, yang ketiga ada lokasi geografis, yang keempat ada struktur komunikasi rumah tangga, yang kelima ada keterbukaan ekonomi, yang keenam ada ketergantungan dan diverifikasi ekspor, yang ketujuh ada ketergantungan dan diverifikasi impor, yang kedelapan ada diverifikasi ekonomi, yang kesembilan ada pendapatan real per kapita, yang kesepuluh ada rumah tangga menurut kelompok pendapatan, yang ke-11 kemiskinan, ke-12 kemajuan pendidikan, yang ke-13 kondisi kesejahteraan, yang ke-14 ada kemajuan teknologi, yang ke-15 ada infrastruktur sosial ekonomi, yang ke-16 ada modal sosial, ke-17 ada
partisipasi wanita dalam kesempatan kerja atau kegiatan ekonomi. Yang ke-18 ada stabilitas ekonomi makro. Yang ke-19 ada efisiensi pasar ekonomi pada mikro. Sedangkan yang pada tingkat mikro, yang pertama itu adalah goncangan pada pendapatan atau penghasilan pada rumah tangga. Yang kedua ada kepekaan dari rumah tangga terhadap goncangan tersebut. Yang ketiga ada kapasitas dari rumah tangga tersebut untuk bereaksi, yaitu tingkat ketahanannya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.